Saya sekilas saja memberikan paparan mengapa sih kita perlu betul untuk memberikan fokus kepada korban. Karena korban itu benar-benar mengalami lapis-lapis dampak dari konflik. Yang pertama, korban kekerasan seksual secara fisik tentu saja mereka mengalami trauma fisik, ya. Luka secara fisik, ya. Lalu kemudian bisa saja infeksi, ya. Lalu kemudian penyakit menular seksual seperti HIV dan yang lain-lain, itu sangat mungkin. Yang paling kelihatan dan tentu saja banyak sekali sudah terjadi adalah kehamilan tidak diinginkan. Dan itu kemudian membawa pada dampak-dampak yang lainnya, ya kan? Anaknya dianggap haram lah karena nggak punya bapak yang jelas, ya kan? Dibully lah di masyarakat, ya kan? Anaknya sendiri kemudian dia harus menanggung, ya, konsekuensi yang sangat perih. Karena apa? Ya, karena masyarakat belum sepenuhnya menjadi enabler, menerima dan kemudian membangun kembali confident korban dan keluarganya. Ada banyak persoalan-persoalan reproduksi yang juga dialami oleh korban. Di konteks konflik di mana ada banyak perempuan dirusak rahimnya, tentu saja mengalami pendarahan yang luar biasa dan ketidakmampuan untuk hamil dan komplikasi kehamilan dan yang lain-lain. Ada banyak, teman-teman. Dampak psikologis apalagi? Ingat, peristiwa perkosaan itu bukan peristiwa mau sama mau. Peristiwa perkosaan adalah peristiwa di mana seseorang memiliki power, merasa memiliki kekuasaan atas tubuh orang lain dan menganggap tubuh orang lain itu objek untuk melampiaskan kemarahan, bahkan dalam konteks konflik adalah objek untuk penundukan. Maka dari itu dampaknya sangat mendalam. Karena apa? Karena ada kondisi psikologis kemarahan yang luar biasa, rasa memenangkan, kemudian kebencian itu ditumpahkan di konteks perkosaan. Kemudian tentu saja dampaknya pada perempuan adalah trauma yang luar biasa sepanjang hidup. Ibarat sebuah gelas pecah, dikembalikan seutuh apapun tidak akan pernah utuh. Ada rasa takut, histeri, tidak bisa tidur, kemudian mendengarkan seperti tadi yang saya sampaikan di bagian yang lain, mendengarkan musik dangdut, itu langsung teringat pada kejadian di mana dia mengalami pelecehan seksual dan yang lain-lain. Dan itu akan dibawa sampai mati. Apa dampak sosial yang dihadapi oleh para korban? Stigma dan diskriminasi. Ini yang sangat tidak masuk akal, di mana korban yang mendapatkan kekerasan seksual, perkosaan salah satunya, pelecehan seksual dan yang lain-lain harusnya ditolong, tapi masyarakat kita malah membuat korban itu seperti musuh, distigma, dianggap kotor, ya, dianggap mereka akan membuat masyarakat juga terdampak gitu ya, karena kekotoran mereka gitu. Jadi tubuh mereka dianggap sebagai sial, sesuatu yang dianggap sial. Maka banyak sekali kasus mereka dibiarkan oleh masyarakat, dikucilkan, atau mereka bahkan mengalami mungkin diskriminasi yang baru. Di konteks misalnya Sigi yang saya ceritakan, itu masyarakat saat ini belum pada level di mana masyarakat memiliki kesadaran
sehingga menolong korban, tapi masih pada level masyarakat merasa iri karena negara atau organisasi kemanusiaan memberikan perhatian kepada korban. Nah, pola yang seperti ini yang membuat korban akhirnya tidak bisa keluar dari trauma dia. Karena apa? Karena lingkungannya yang tidak kondusif. Kemudian ada persoalan pemisahan dengan keluarga, ada persoalan pernikahan paksa. Khususnya dalam konteks pernikahan paksa, masyarakat kita tidak berpikir bahwa korban perkosaan dinikahkan dengan pelaku itu bukan solusi. Karena kemudian akan menciptakan siklus kekerasan baru. Karena apa? Ya karena powernya sudah nggak balance. Yang kedua, karena merasa pelaku mendapatkan restu untuk melakukan sejumlah kejahatan-kejahatan yang lainnya. Dan ini sangat berbahaya. Yang lain tentu saja persoalan dampak ekonomi, dampak pendidikan. Pendidikan tentu pada anak-anak remaja yang mereka mendapatkan kasus perkosaan, mereka bisa saja tidak punya keinginan untuk melanjutkan sekolahnya karena malu. Dan juga karena mungkin aturan sekolahnya yang tidak memberikan ruang buat mereka untuk melanjutkan pendidikan. Nah, apa yang harus dilakukan oleh negara? Negara tentu harus memberikan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Ada 3 istilah yang menurut saya sangat perlu untuk dipahami oleh teman-teman sekalian. Saya membuatnya menjadi tabel yang kalian bisa lihat di layar. Yang pertama menjelaskan tentang kompensasi. Kompensasi itu adalah sebuah sejumlah pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah karena pelaku kejahatan dianggap tidak mampu. Jadi ganti rugi ini harusnya diberikan oleh pelaku, tapi karena dia tidak mampu, jadi negara yang menghandle, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya memberikan bantuan finansial kepada korban guna memulihkan kondisi fisik, medis, psikologis, dan juga material mereka setelah mengalami kejahatan. Nah, pendanaannya dari mana? Ya pendanaannya dari institusi yang sudah dibentuk oleh pemerintah, yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Nah, tentang LPSK ini teman-teman bisa ngecek di internet dan secara lengkap ada di Undang-Undang LPSK. Istilah yang kedua itu adalah istilah restitusi. Pemulihan diberikan oleh pelaku pelanggaran kepada korban bertujuan untuk mengembalikan kondisi korban seperti sebelum terjadinya pelanggaran. Meskipun sebenarnya tidak mungkin. Tapi tujuannya adalah mengembalikan dan mengganti kerugian pada korban ya, yang secara langsung diberikan oleh pelaku. Jadi kalau kompensasi tadi pelaku nggak mampu, lalu kemudian di-handle oleh negara ya, oleh pemerintah. Tapi kalau pelaku mampu, pelaku bisa memberikan secara langsung. Dan pendanaannya pelaku pelanggaran sebagai bentuk tanggung jawab atas tindakan mereka ya. Mereka bisa mencari pendanaan dari mana aja, yang penting keluar dari pelaku, merasa dirinya bertanggung jawab gitu atas kejadian tersebut. Kemudian ada istilah rehabilitasi, yaitu tindakan pemulihan yang bertujuan untuk mengembalikan nama baik, martabat, dan hak-hak sosial serta profesional korban yang telah dirusak oleh pelanggaran HAM. Nah, tujuannya apa? Memulihkan kondisi psikologi sosial dan profesional korban serta menghapus dampak negatif dari pelanggaran HAM yang dialami. Rehabilitasi ini tentu bisa dilakukan oleh negara ataupun oleh lembaga lainnya yang bukan negara, tetapi memiliki profesionalisme untuk bisa menolong korban ya, masuk pada fase-fase sampai pemberdayaan. Nah, ketiganya ini harusnya di bawah pengawasan negara
Apakah lembaga non-profit bisa, LSM bisa melakukan? Bisa, tetapi tidak semuanya. Negara tetap dituntut untuk memberikan kompensasi, gitu ya. Seperti yang terjadi misalnya di Aceh, setelah KKR meluncing laporannya, negara masih mengalami kegamangan karena kehilangan cantolan hukumnya. Tetapi ada lembaga filantropi amal zakat itu kemudian mau memberikan sedekahnya kepada korban untuk membangun rumah dan memberikan juga bantuan finansial berupa modal usaha. Nah itu bisa, contohnya ada dan itu terjadi dan menurut saya itu sangat keren. Apa ideal? Idealnya seperti apa sih sebenarnya upaya untuk bagaimana pemulihan secara komprehensif dan jangka panjang itu terjadi? Idealnya adalah seluruh aktor terlibat. Negara terlibat memberikan kompensasi, pelaku juga bisa terlibat memberikan restitusi, masyarakat sipil seperti saya dan Anda yang bekerja di pendampingan korban juga bisa terlibat di dalam fase bagaimana memampukan korban. Tapi bagaimana dengan masyarakat? Masyarakatlah sebagai kunci sukses dari pemulihan dan rehabilitasi. Bagaimana caranya? Maka masyarakat sejak awal penting untuk dilibatkan. Mereka bukan objek yang diam, yang ditinggal dalam proses ini, gitu ya. Masyarakat harus dilibatkan di dalam proses awal bagaimana membangun sebuah kepedulian bersama. Meletakkan korban di tengah masyarakat adalah mekanisme yang paling ideal. Daripada mencerabut dia keluar dari komunitasnya dan kemudian harus dealing kembali dengan komunitas baru yang itu jauh lebih lama, mending korbannya ada di sana, masyarakatnya diedukasi tentang kejadian itu bagaimana dampaknya kepada korban, lalu kemudian didorong secara bersama untuk membuat sebuah mekanisme di mana seluruh aktor bisa menyumbang ya responsibility. Nah, di proses inilah saya berharap siapapun aktornya mendorongkan upaya agar partisipasi secara meaningful kepada masyarakat dalam konteks rehabilitasi dan juga di recovery itu bisa terjadi secara utuh.